warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak calon peserta didik SMP Negeri 1 Sumedang kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Apa kabarnya? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini Ibu dapat berjumpa dengan kalian walaupun dari media sosial YouTube. Ibu harapkan perjumpaan kita ini membawa kesan dan membuat kalian senang. Anak-anakku, Ibu terlebih dahulu akan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Sumedang, di sekolah pilihan hati kalian. Mudah-mudahan nanti kalian merasa betah, merasa senang, dan merasa gembira untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Sumedang. Anak-anakku, pada hari ini Ibu berjumpa dengan kalian untuk menyampaikan materi MPLS. Tetapi sebelum Ibu menyampaikan materi, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak kenal, maka tidak akan sayang ya. Ibu perkenalkan diri, mohon izin. Nama Ibu Listiana. Kalian boleh memanggil Ibu dengan nama Ibu Ina. Dan Ibu mengajar IPS di SMP Negeri 1 Sumedang. Saat ini Ibu mendapatkan amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Untuk itu, Ibu akan menyampaikan materi MPS mengenai pembelajaran efektif di masa pandemi COVID-19. Baik anak-anakku, siap untuk menyimak ya. Anak-anakku, Ibu yakin kalian itu sering mendengar kata belajar atau pembelajaran. Bahkan kalian pun selalu melakukan kegiatan belajar. Ibu yakin setiap harinya di rumah ada waktu untuk kalian melakukan kegiatan belajar. Kira-kira menurut kalian, apa itu belajar? Ya, belajar atau pembelajaran adalah sebuah interaksi antara peserta didik dan pendidik atau guru dengan sumber belajar di lingkungan pembelajaran tertentu. Misalnya, ada proses interaksi antara guru dan murid di sekolah, itu dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran. Nah, sementara untuk efektif merupakan sebuah usaha untuk mencapai hasil atau target dengan waktu yang tepat dan telah ditentukan. Jadi, pembelajaran efektif itu di mana nanti guru dan murid dapat melakukan interaksi sebuah proses pembelajaran dengan memperhatikan ketepatan waktu. Nah, kita sering mendengar waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Waktu adalah pedang. Maka tolong diingat oleh kalian, yang namanya waktu itu harus betul-betul diperhatikan. Karena waktu tidak akan pernah kembali walau 1 detik ke belakang. Nah, baik anak-anak, sudah paham sampai di sini ya mengenai pembelajaran efektif ya. Artinya nanti kalian ketika belajar harus ingat juga dengan waktunya. Nah, anak-anakku, saat ini pembelajaran yang dilakukan oleh kalian bersama Bapak Ibu guru tidak lagi seperti dahulu ketika kalian di TK atau SD dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalian belajar bersama ibu dan bapak guru itu langsung di sekolah bertatap muka. Namun sekarang setelah adanya wabah pandemi COVID-19, pembelajaran itu dilaksanakan dari rumah atau kita kenal dengan sebutan belajar dari rumah. Baik kalian maupun Bapak Ibu guru nanti akan melaksanakan proses pembelajaran itu dari rumah masing-masing. Dikarenakan yang namanya pandemi COVID-19 ini masih ada dan bahkan semakin meningkat.
Tentu kalian tahu ya pandemi COVID-19 itu apa? Ya, pandemi COVID-19 itu adalah sebuah penyakit yang mewabah menyebar ke seluruh dunia. Ini terjadi ketika akhir 2019. Dan pandemi ini akhirnya sampai ke Indonesia, bahkan termasuk di Sumedang. Tolong anak-anakku jaga kesehatannya, tidak berkeliaran di luar rumah, amankan diri kalian, utamakan keselamatan. Karena yang namanya pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini belum ditemukan obatnya yang pasti. Yang baru kita ikhtiarkan atau usahakan adanya vaksin. Nah, vaksin untuk mencegah atau untuk mencegah dari COVID-19 ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk usia 18 sampai 59 tahun. Tetapi ini untuk anak-anak usia 12 tahun pun akan sudah dimulai. Dipersiapkan ya oleh kalian yang sudah usianya 12 tahun. Nanti mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan vaksin tersebut untuk sama-sama sebagai ikhtiar, sebagai usaha dari pencegahan virus COVID-19. Baik anak-anakku, untuk masa-masa sekarang pembelajaran itu memang berbeda. Kalian belajar tetap dari rumah, dan belajar dari rumah ini kalian menggunakan media atau metodenya secara online atau daring, menggunakan jasa dari internet. Ibu mohon, walaupun tidak langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, tapi kalian dapat mengikuti pembelajaran online itu dengan hati yang penuh kesungguhan. Karena usaha belajar itu nanti akan membuahkan hasil yang terbaik. Anak-anakku, di SMP Negeri 1 Sumedang, untuk kegiatan pembelajaran efektif di masa daring, mengikuti instruksi dari Dinas Pendidikan Sumedang menggunakan 7 metode pembelajaran komplementer. Dimulai dari pembelajaran tematik, kemudian ada pembelajaran virtual tematik, kemudian kalian nanti bisa juga belajar melalui grup media sosial, belajar menggunakan modul, ada pembelajaran juga home visit oleh Bapak dan Ibu gurunya, kemudian ada yang namanya pembelajaran itu tugas terstruktur. Nah, semua pembelajaran itu akan kita gunakan dan mohon kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, belajar di SMP tentu berbeda dengan saat di SD. Karena di SMP nanti kalian akan bertemu dengan 12 mata pelajaran dan 12 guru. Jadi masing-masing mata pelajaran dipegang oleh satu orang guru. Ke-12 mata pelajaran itu apa saja? Yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Yang ketiga ada bahasa Indonesia. Yang keempat ada matematika. Yang kelima ada ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang keenam ada ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang ketujuh ada bahasa Inggris. Yang kedelapan ada seni budaya. Yang kesembilan ada pendidikan olahraga jasmani dan kesehatan. Yang ke-10 ada prakarya. Yang ke-11 ada bahasa Sunda. Dan yang ke-12 ada bimbingan konseling. Dan di masa pandemi ini, proses pembelajaran online di SMP 1 dalam satu harinya itu setiap mata pelajaran hanya 2 jam saja atau 120 menit. Satu hari itu hanya ada 2 pelajaran. Nah, jadi kita akan belajar nanti dari Senin sampai hari Sabtu, dimulai pukul 8 hingga pukul 12 siang.
satu pelajaran hanya 2 jam ya nak ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 10, kemudian dilanjutkan lagi dari jam 10 sampai 12 siang. Insya Allah tidak sulit, semua akan mudah manakala kalian tahu bagaimana tips-tips dalam pembelajaran di masa pandemi dengan efektif. Baik, Ibu akan berikan tipsnya ya, bagaimana belajar yang efektif di masa pandemi. Yang pertama, kalian ketika akan belajar dan sesudah belajar itu harus berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita dalam proses pembelajarannya diiringi hati yang ikhlas. Jadi yang kedua, kalian harus ikhlas. Yang ketiga, ketika pembelajaran itu berlangsung, tolong kalian fokus atau konsentrasi. Dan yang keempat, di masa pandemi ini kalian harus tetap jadi orang yang kreatif. Segera cari bahan-bahan atau materi-materi pembelajaran dari berbagai sumber. Yang kelima, ketika kalian belajar harus tetap melaksanakan komunikasi bersama guru, orang tua, dan teman. Kemudian kalian juga jangan berlama-lama di depan layar handphone atau layar laptop. Kemudian kalian pun harus tetap untuk menjaga kesehatan. Nah, itu adalah tips-tips kalian dalam belajar di masa COVID-19 supaya kalian tidak bosan atau tidak boring. Semua bisa kita lakukan asal kitanya dengan dimulai hati yang penuh keikhlasan dan tetap diiringi semangat. Baik anak-anakku, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Ada ulama yang mengatakan dari ulama Imam Malik bahwa ilmu itu haruslah yang kita cari, bukan ilmu yang mendatangi kita. Karena apapun pencarian untuk ilmu, bila diniatkan untuk kebaikan, maka akan menghasilkan juga hal-hal yang terbaik. Baik anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa untuk dipahami. Semoga kalian tetap semangat dan kita insya Allah akan berjumpa kembali. Terus berdoa mudah-mudahan wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu dan kalian bisa segera belajar di sekolah bersama Bapak dan Ibu guru. Ingat selalu laksanakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Selamat mengikuti kegiatan MPLS berikutnya dan selamat bergabung dengan SMP Negeri 1 Sumedang. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak luar biasa yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan dapat berintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.